PCIMM Bantul, Istihad Gerakan Tasdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang sudah ikut dalam diskusi atau kajian buku saya ini. Dan untuk menambah bahan yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan, di dalam buku ini paling tidak secara secara kesimpulan ya bisa saya garis bawahi. Pertama, bahwa gerakan Islam radikal di Indonesia merupakan gerakan yang sudah laten, bahkan begitu pula dalam aspek proses penyebaran ideologisasi yang dilakukan. Terutama sekali yang saya amati melalui buku ini tentunya adalah lembaga-lembaga pendidikan yang non keagamaan atau program studi yang berlatar belakang eksak. Dan perlu juga menjadi catatan saya di sini bahwa penelitian saya ini hanya di Yogyakarta dan beberapa perguruan tinggi yang memang berlatar belakang eksak. Artinya saya tidak mengeneralisir seluruh perguruan tinggi yang berbasis eksak. Tapi paling tidak dengan sampel yang saya ambil beberapa dari kader yang terlibat di dalam gerakan Islam radikal ini, memang mereka rata-rata atau hampir semua yang saya teliti adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan program studi eksak. Kemudian yang kedua, sebagai catatan juga di dalam buku ini, bagaimana kemudian proses penyebaran ideologisasi paham Islam radikal ini begitu cepat, karena dilakukan melalui proses indoktrinasi yang sangat ketat kepada kelompok-kelompok mahasiswa yang memang secara sosial origin atau latar belakang sosial mereka yang belum memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup. Di samping memang mereka membentuk semacam komunitas atau jamaah pengajian yang berfungsi untuk memperkuat ya proses-proses indoktrinasi awal yang sudah dilakukan, sehingga melalui forum jamaah ini akan tercipta satu keyakinan bersama ya di lingkungan komunitas ini bahwa kebenaran ya hanya apa yang mereka terima di lingkungan mereka, seperti di komunitas-komunitas ini. Maka oleh karena itu Truth Climb ya, ini menjadi bagian yang inheren dengan kelompok ini, karena eksklusivitas mereka, apalagi mereka melihat agama sebagai simbol, sebagai ritus, tentu mereka tidak akan membuka peluang yang lebih untuk mendialektika atau mendiskusikan pemikiran-pemikiran keagamaan ini. Kemudian yang menjadi catatan yang cukup menarik adalah bahwa apa yang dilakukan di dalam proses ideologisasi gerakan Islam radikal ini, poin yang saya temukan adalah agama ini dijadikan sebagai bagian dari proses untuk merebut makna dan identitas agama di lingkungan sosial atau di lingkungan masyarakat. Melalui identitas agama yang dimiliki, mereka memiliki legitimasi yang kuat untuk melakukan sebuah mobilisasi sosial, apakah itu kepentingannya untuk melakukan perubahan pemahaman gerakan pemikiran keagamaan melalui jalur kultural maupun nantinya melalui gerakan-gerakan struktural. Oleh karenanya, dengan legitimasi keagamaan yang dimiliki, mereka memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa kebenaran atau Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami. Maka di luar komunitas mereka, mereka memiliki satu identitas dan simbol bahwa mereka adalah kelompok keberagamaan yang sangat religius, yang memang meyakini bahwa Islam yang benar adalah Islam yang dipahami oleh mereka. Dan tentu pola yang seperti ini akan berbenturan dengan banyak pihak, akan berbenturan dengan gerakan-gerakan Islam lainnya. Salah satunya tentu dengan gerakan Islam mainstream seperti Muhammadiyah dan NU. Karena bagi Muhammadiyah dan NU tentu melihat agama tidak semata-mata aspek simbol,
melihat agama tidak semata-mata aspek formalitas letterlek, tetapi juga bagian dari ranah kajian sains yang penerapan beberapa hukum Islam yang bersifat muamalah misalnya perlu didiskusikan dan dikaji berdasarkan kondisi konteks sosial yang ada pada saat ini. Tidak bisa kemudian apa yang dilihat pada zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in itu diterapkan mentah-mentah dalam kondisi perubahan sosial yang terus terjadi. Karena kita meyakini bahwa Islam sesungguhnya adalah agama yang berfungsi dan bertujuan untuk melakukan transformasi sosial. Jadi agama sebagaimana yang disampaikan juga oleh ahli syariati tidak hanya sebagai simbol tetapi juga untuk melakukan sebuah perubahan. Maka jika agama hanya dilekatkan sebagai ritus, sebagai simbol, tidak ubahnya agama menurut ahli syariati seperti mukena. Jadi ini menjadi catatan penting bagi kita ke depan, apalagi bagi generasi muda, bagaimana Islam, bagaimana agama ini menjadi kekuatan di dalam melakukan perubahan-perubahan sosial. Bagaimana agama dan Islam menjadi alat untuk menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan. Karena inilah sesungguhnya kepentingan kita berislam dan kepentingan kita beragama. Demikian catatan singkat saya dari buku ini, dan mudah-mudahan kita tentu belum bisa merasa puas karena dalam ranah dan konteks kajian tidak ada kepuasan. Kalau perlu ini menjadi satu inspirasi bagi teman-teman sekalian untuk melakukan riset dan penelitian-penelitian selanjutnya. Karena dalam konteks ranah sosial tentu kehidupan, dinamika, pemikiran akan mengalami perubahan-perubahan. Hari ini atau kemarin kita menemukan hal yang berbeda, ke depan tentu juga akan bisa kita menemukan hal yang berbeda. Semoga ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.